Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati akhir pekan. Semoga Anda berbahagia bersama keluarga dan handai tolan. Penyidik Polda Metro Jaya secara resmi telah mencabut status tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, dua tersangka dalam laporan Jokowi atas dugaan ijazah palsu milik mantan presiden itu ya. Pencabutan tersangka terhadap Egy dan Damai Hari Lubis menyusul kesepakatan proses restoratif justice yang disetujui oleh penyidik. Surat penetapan penghentian penyidikan atau SP3 diterbitkan Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026. Itu pada sore hari sekitar pukul 17. Sehari setelah terbitnya SP3 dan status cekalnya di imigrasi dicabut, Egy langsung terbang ke Penang, Malaysia untuk menjalani pengobatan. Ini kalau menurut keterangan dari pengacaranya Elida Neti, Egy Sujana itu sakit keras karena ini kankernya itu sudah masuk ke stadium 4. Namun yang cukup menarik ternyata pada hari yang sama penyidik Polda Metro Jaya itu melayangkan surat panggilan pertama kepada Rizal Fadilah, Kurnia Triyoyoani, dan Rustam Effendi. Ketiganya adalah tersangka yang tersisa di klaster pertama yang tetap memilih bertahan dan terus melakukan perlawanan terhadap Jokowi sampai kemudian ijazah tuduhan mereka ijazah Jokowi itu palsu itu terbukti. Soal ini ditegaskan dalam tulisan atau artikel dari Rizal Fadilah yang dipublish hari ini. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Reserse Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Iman Imanuddin pada tanggal 15 Januari. Jadi tepat pada hari yang sama dengan surat penetapan SP3 terhadap Egy dan Damai Hari Lubis. Dalam surat panggilan yang ditujukan kepada Rizal Fadilah, itu dia diminta menghadap dua penyidik. Ya, ini dua orang penyidik maksud saya. Itu Adi Hermawan dan Brigadir Polisi Muhammad Rifai, itu di Subdit 5 Kamnek Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di Jalan Sudirman ya pada tanggal 22 Januari, jadi hari Kamis. Yang juga sangat menarik, ini seperti saya sebutkan tadi, ini adalah pemanggilan pertama setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2025. Jadi baru berselang 3 bulan lebih para tersangka di klaster pertama itu diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka. Prosesnya sangat lambat bila dibandingkan dengan klaster 2 yang di situ terdapat 3 orang tersangka yakni Roy Suryo, Rizwan dan Dr. Tifa atau dikenal sebagai trio RRT. Mereka ini trio RRT itu bahkan sejak tanggal 12 Januari kemarin itu berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi. Bila nantinya dinyatakan P21 atau berkasnya itu sudah lengkap, ya mereka akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Tentu wajar jika kemudian timbul tanda tanya, apakah lambatnya proses pemeriksaan klaster pertama itu atau klaster 1 itu berkaitan dengan lobby-lobby atau negosiasi yang kemudian berujung pada restoratif justice terhadap Egy dan Damai Hari Lubis. Ini kan sebelumnya bahkan seperti dikatakan oleh Rizal Fadilah dia sudah curiga terhadap Egy Sujana ini pada saat tanggal 16 April lalu dia Egy Sujana itu tidak muncul. Padahal kan janjinya mereka ini berombongan pergi ke Yogyakarta dulu tanggal 15 Aprilnya bertemu dengan Rektorat UGM dan kemudian baru setelah itu keesokan harinya mereka ke Solo. Tapi rupanya sampai pada waktu keberangkatan Egy Sujana tidak muncul. Belakangan kemudian kan muncul penjelasan-penjelasan dari menyatakan bahwa dia dipanggil oleh Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan dan sebagainya. Ada banyak versi lah. Yang ini menurut Rizal Fadila dalam perbincangannya dengan saya beberapa waktu yang lalu kan dia menyatakan dia sudah curiga soal itu. Nah, soal lambatnya ini atau perbedaan perlakuan terhadap klaster 1 dan klaster 2 ini dipersoalkan oleh Refli Harun yang sekarang dia menjadi pengacara trio RRT. Ketika memberikan keterangan kepada pers di Polda Metro Jaya hari Kamis 15 Januari 2025, jadi hari yang sama dengan terbitnya surat SP3 itu dan surat panggilan juga kepada Rizal Fadilah, Refli sempat menyampaikan 7 poin keberatan. Nah, dalam poin pertama soal perbedaan perlakuan itu disoal oleh Refli Harun. Soal pelimpahan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi mengenai kasus di klaster 2. Nah, kalau klaster 1 itu buru-buru mau dilimpahkan, diperiksa saja belum sampai sekarang ini, kata Refli. Itu pada hari Kamis yang lalu ya. Rupanya pada hari yang sama itu sudah terbit juga panggilan.
kepada Rizal Fadilah dan juga kepada Kurnia dan Ustaz Effendi. Ini karena sudah mulai dipisahkan ini antara dua orang yang mendapatkan restoratif justice, kita bisa menduga bahwa prosesnya ini akan cepat juga ya, karena klaster kedua sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka ini kelihatannya juga tinggal waktu saja ini klaster pertama yang tersisa itu kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi maksud saya ya. Saya kira dengan terbitnya restoratif justice, semua pertanyaan-pertanyaan dari pengacara, dari tersangka, ini pengacara yang termasuk Refil Harun, para tersangka Tifa, Roy Suryo, dan juga Rismon, ini sekarang publik mulai mendapat jawaban. Kenapa kok terjadi perbedaan semacam itu ya? Sikap Jokowi terhadap trio RRT ini sudah sangat jelas, tidak akan memaafkan. Artinya memang proses hukum itu akan terus jalan. Hal ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Bara JP, yakni Willem Frank Ansani yang usai bertemu dengan Jokowi di Solo pada hari Selasa tanggal 12 Desember tahun 2025. Kami bertanya, apakah semua akan dimaafkan? Tidak dimaafkan dari 12 nama itu, ternyata Pak Jokowi mengatakan, saya bukan tipikal orang yang tidak pemaaf. Jadi yang pasti tidak semua. Jadi 12 nama itu tidak semua yang akan terus dituntut. Itu akan dimaafkan katanya. Pertanyaannya aneh, kenapa kok masih menyebut 12 nama ya? 12 nama ini kan sebelumnya yang sudah kemudian kan yang terbaru tinggal 8 nama ya. Oke lah, tapi itu penjelasan dari Willem Frans Angsanai ya. Ini Ketua Umum Bara JP, ini relawannya Jokowi. Willem mengatakan Jokowi tidak akan memaafkan 3 nama yang dianggap terlalu ekstrim. Yang 3 nama yang kelihatannya terlalu ekstrim, terlalu nggak pernah mau menerima fakta ijazah Jokowi itu benar, dan melakukan berbagai tindakan yang setelah didekatkan dengan alasan hukum pasal berlapis, itu Pak Jokowi akan diteruskan. 3 nama itu yang dimaksud tentu saja ya Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Sehari kemudian kepada media Jokowi itu menyatakan ketika ditanya soal itu ya Pak, soal pernyataan dari Bara JP tadi. Urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi, urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Sekali lagi urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Kalau urusan hukum ya urusan hukum, kita hormati proses yang ada, kata dia gitu. Ini disampaikan Jokowi kepada wartawan hari Rabu tanggal 24 Desember tahun 2025 ya. Ini jadi sehari setelah pernyataan dari Bara JP. Ini kalau trio RRT dipastikan tidak akan dimaafkan, bagaimana dengan 3 orang klaster yang tersisa? 3 orang di klaster pertama yang tersisa, Rizal Fadila, Kurnia, dan Rustam Effendi. Nah, ketiganya meskipun mungkin pintu maafnya dibuka karena seperti kata Jokowi tadi, bukan kata Jokowi, kata Bara JP untuk 3 orang saja yang tidak akan dimaafkan, tapi mereka juga akan mengambil sikap yang sama dengan trio RRT. Artinya dari 8 orang tersangka itu yang berhasil digerilya gitu ya hanya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Mereka semuanya kompak menyatakan akan tetap melakukan perlawanan terhadap Jokowi. Bahkan hari ini Rizal Fadilah yang ini memang dia dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Setiap hari dia menulis, ini nggak ada jeda ya. Dia hari ini mengirimkan, hari ini hari Sabtu ya, dia mengirimkan artikel barunya yang dia tayangkan di siagaindonesia.id. Judulnya itu Restoratif Justice akan sia-sia, ijazah palsu segera terbukti. Ini judul yang kemudian saya kutip ya untuk konten ini. Saya adaptasi untuk konten ini. Saya bacakan untuk Anda untuk menggambarkan sikapnya, tapi sekaligus ini kan dia, karena saya sebut lagi sebagai penulis, dia menganalisis bagaimana kasus ijazah Jokowi ini akan berujung dan bagaimana nasib Egy dan Damai. 2 peristiwa hukum di tempat berbeda saling memperkuat proses menuju dekatnya pembuktian ijazah palsu Joko Widodo. Pertama adalah vonis Majelis Komisi Informasi Pusat yang menyatakan bahwa KPU harus membuka penutupan 9 bagian dari salinan atau kopi legalisir ijazah Jokowi. Dengan itu kelak bisa diuji habis dokumen pendaftaran pencapresan Jokowi, kepalsuan bakal valid terindikasi. Kedua, pembuktian saksi penggugat dalam citizen lawsuit di Pengadilan Surakarta. Muhammad Rujito dan mantan Wakapolri Ugroseno menjadi saksi penting untuk status kepalsuan ijazah S1 Joko Widodo. Ijazah asli pembanding milik kakak Rujito yaitu almarhum Bambang Budiarto yang lulus Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 ternyata berbeda dengan milik Jokowi sebagaimana yang pernah diunggah oleh Dian Sandi.
Sementara mantan Wakapolri Ugroseno memastikan bahwa foto dalam ijazah yang diaku sebagai milik Jokowi itu bukanlah foto Jokowi. Dua peristiwa hukum di atas menandai perjalanan pembuktian status ijazah Jokowi itu semakin dekat dan terang. Belum lagi dalam proses pidana yang sedang berjalan, pihak kepolisian terus didesak publik agar dapat melakukan uji forensik terbuka dan independen atas ijazah Jokowi yang diduga palsu. Meski tersangka bukan Jokowi, tetapi ijazah yang disita Polda Metro Jaya potensial menjadi barang bukti dari hasil kejahatan. Proses hukum multi jalur baik di peradilan perdata, Komisi Informasi Pusat maupun peradilan pidana akan menjadi sarana efektif untuk menuju pembuktian kepalsuan ijazah Jokowi dalam waktu dekat. Lalu bagaimana dengan restoratif justice Damai Hari Lubis dan SP3 Egy Sujana? Itu tidak berpengaruh terhadap upaya pencarian kebenaran dan pembuktian ijazah palsu Jokowi. Bahkan RJ atau restoratif justice keduanya bisa disebut bunuh diri bagi Egy dan DHL dalam dimensi perjuangan. Ini Rizal Fadila menggunakan nama Damai Hari Lubis itu singkatannya rupanya dikenal di lingkungan dekatnya sebagai DHL. Ini kayak kurir ya, pengiriman barang ya. Saya lanjutkan ya tulisan dari Rizal Fadila. Rakyat ingin bukti ijazah Jokowi palsu, bukan bahagia Egy dan DHL diselamatkan Jokowi. Jika segera terbukti ijazah Jokowi palsu, maka Egy dan DHL telah kabur di tengah jalan dari kontribusi. Restoratif justice itu pekerjaan sia-sia, apalagi bermodal puja-puji bahwa Jokowi cerdas, berani, militan, dan berujung pada berakhlak baik. Restoratif justice dan SP3 hanya kemenangan fata morgana, kekalahan dalam fakta dan realita. Egy dan DHL telah ber-RJ, maksudnya berrestoratif justice dan mendapat piala SP3. Memang tidak sedang berjuang untuk masyarakat, bangsa, dan negara, apalagi umat, tetapi sedang berjuang untuk keselamatan dirinya. Dan itu sukses-sukses saja. Egy bisa ke Malaysia dan DHL tidak jadi tersangka. Tetapi mereka berlepotan untuk menjawab berbagai pertanyaan. Polisi dan Jokowi telah membebaskan, akan tetapi publik menghukum. Seleksi tengah berjalan. Dari 12 terlapor, 4 jurnalis lepas dengan hormat, dan 2 bebas dengan terhina. Kini 6 tersangka akan terus berjuang bersama kuasa hukum dan rakyat Indonesia untuk membuktikan bahwa Jokowi memang telah memanipulasi diri untuk dapat menjabat sebagai wali kota, gubernur, dan presiden Republik Indonesia. Skandal besar harus terkuak dan itu sebentar lagi, kata Rizal Fadila, tulis Rizal Fadila ya. Jokowi, ini kata Rizal Fadilah ini menutup tulisannya, Jokowi bukan hanya sakit tetapi layak menjadi pesakitan. Dia menulisnya sebagai pemerhati publik dan kebangsaan, tidak menuliskan statusnya sebagai tersangka. Bagaimana? Apakah Anda setuju dengan analisis Rizal Fadilah? Silakan komen ya di sini ya. Tadi kalau Rizal Fadilah kan menunjukkan tadi 2 peristiwa yang memang menarik sekali. Yang pertama adalah di Komisi Informasi Pusat, majelisnya yang menyatakan Majelis di Komisi Informasi menyatakan bahwa kasus ijazah Jokowi itu adalah itu informasi yang terbuka untuk publik ya. Dan ini merupakan respon terhadap gugatan yang diajukan Punatua Silalahi, seorang pengamat kebijakan publik. Nah, dengan ijazah ini nanti menjadi merupakan informasi yang terbuka untuk publik, itu nggak boleh lagi KPU itu tetap memberikan, kalau ada yang mengajukan, kalau Anda nanti udah inkrah ini ya 14 hari setelah kemarin itu Anda mengajukan ke KPU, kalau katakanlah KPU tidak mengajukan banding, itu KPU nggak boleh lagi menghitam-hitamkan. Ada 9 poin yang dihitamkan tuh, mulai dari tempat, tanggal lahir, kemudian tanda tangan dari pejabat yang melegalisir, tanda tangan rektor, tanda tangan dekan, dan beberapa lagi lainnya saya nggak ingat detailnya. Itu nggak boleh lagi dihitam-hitamkan. Dengan cara seperti itu nanti kita akan sangat mudah kemudian membandingkan ijazah itu ya. Dan ini juga yang lebih menarik lagi, itu kan berarti ketentuan itu berlaku untuk KPU pusat, KPU DKI Jakarta, dan KPU daerah ya. Atau tidak spesifik, ini berlaku untuk KPU di RI, KPU daerah, itu termasuk tentu saja Jakarta dan Solo. Nah, ini kan menarik karena Jokowi kan setidaknya dia pernah menggunakan berapa kali ini dokumen? 5 kali ya dia mengajukan ijazahnya ini. Pertama adalah pada Pilkada Solo periode pertama, kemudian periode kedua. Tapi periode kedua ini dia terpilih dan tidak menjalankan tugasnya sampai akhir karena kemudian dia maju ke Pilkada Jakarta tahun 2012 ya. Di sini juga dia tidak
menyelesaikan tugasnya karena dia kemudian maju menjadi calon pada Pilpres tahun 2014. Jadi kalau sampai Pilkada Jakarta saya sudah tiga ijazah berarti. Kemudian yang keempat itu Pilpres 2014 dan yang kelima Pilpres 2019. Nah, dari situ nanti kita publik bisa membandingkan dengan mudah ya. Karena KPU Solo, KPU di Jakarta, KPU RI itu harus memberikan itu ketika diminta oleh publik. Jadi tinggal bisa dibanding-bandingkan itu. Nah, yang kedua itu memang betul apa yang terjadi di Solo ya, karena sangat terbuka di situ terlihat bahwa ijazah pembanding yang diajukan oleh Rujito, ini tersangka fakta, yang ini adalah ijazah kakaknya yang tahun lulusnya bersamaan dengan Jokowi, hanya beda bulan saja, yang satu bulan Mei, yang satunya lagi bulan November, itu memang sangat terlihat berbeda sekali dengan yang punya ijazah Jokowi yang dimunculkan oleh Dian Sandi Utama. Nanti kalau dengan seperti ini kan tinggal mudah lagi ya, kalau sudah dari KPU nggak bisa ngeles lagi, dibandingkan saja gitu ya. Apakah ada perbedaan atau sama gitu. Ini jadi citizen lawsuit ini memang sangat sangat menentukan, apalagi sampai saat ini bukan hanya Jokowi, tapi tiga tergugat lain, yakni Rektor UGM, Wakil Rektor UGM, yakni Profesor Wening Udasmoro, dan kemudian juga penyidik Polda Metro Jaya itu belum menyerahkan ini perintahnya dari majelis hakim itu untuk menunjukkan bukti-buktinya gitu. Padahal sebenarnya kan hakim itu bisa memaksa loh. Pak Jokowi sendiri kan sudah menyatakan akan hadir, tapi Pak Jokowi ternyata ngeles nggak hadir. Kemudian pengacaranya JB Irfan yang menyatakan sudah dapat izin Pak Jokowi untuk mengajukan peminjaman ke penyidik Polda Metro Jaya, sampai sekarang itu belum juga menghadirkan itu dengan alasan belum dapat izin dari penyidik Polda Metro Jaya. Jadi saya kira nggak berlebihan apa yang dikatakan oleh Rizal Fadila bahwa dua persidangan ini lewat KIP yang sebenarnya sudah selesai, ini tinggal menunggu KPU itu mengajukan banding atau tidak gitu, dan kemudian citizen lawsuit itu akan menjadi pintu pembuka. Belum lagi soal ada saksi juga seperti yang dikatakan oleh saksi fakta lainnya, yakni mantan Wakapolri Komjen Ugroseno yang dia kan sebagai pejabat sering bertemu dengan Jokowi, dia bisa bersaksi bahwa ijazah yang ada di foto yang ada ijazah Jokowi itu beda dengan wajahnya Jokowi. Dan soal ini saya sebelumnya sempat menyebut ya dalam wawancara saya dengan Denny Iskandar, yang pada waktu itu dia adalah Bapilunya PDIP yang ini bertugas untuk menyiapkan dokumen-dokumen pencalonan untuk menjadi calon gubernur Jakarta dari PDIP. Itu kan Jokowi kemudian menyerahkan ini kepada Denny Iskandar, dan pada waktu itu Denny Iskandar pun sama seperti halnya Pak Ugroseno, dia kan di depannya ada Jokowi yang menyerahkan ijazah itu. Kemudian dia lihat ijazahnya kok beda antara foto dia dengan wajahnya Jokowi. Nah, ini waktu itu kasus ini muncul rame-rame ketika Peter Suryadi menyatakan bahwa ijazah dari Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka. Jadi memang saya kira analisis dari Rizal Fadila nggak terlalu berlebihan, tapi tentu saja yang kita inginkan bahwa aparat penegak hukum itu betul-betul bersifat equality before the law ya. Jangan kemudian membeda-bedakan. Karena dalam kasus RJ ini sudah sangat terlihat bahwa ada perbedaan perlakuan karena pada saat kehadiran Egy Sujana itu di Solo, itu kan versi pertama seperti pengakuan Egy Sujana kepada Michael Sinaga bahwa di situ ada dua orang penyidik dari Polda Metro Jaya. Tapi belakang kemarin ketika dia mau terbang ke Malaysia kan dia menjelaskan kepada wartawan nggak benar kalau dia datang bersama dengan dua penyidik dari Polda Metro Jaya itu. Setelah dia menyatakan bahwa Jokowi kan bisa memerintahkan Kapolri, Kapolri memerintahkan Kapolda Metro Jaya memerintahkan penyidik, itu kan ini kan dari situ saja untuk menghentikan cekal dia dan juga memberikan SP3 terhadap status dia sebagai tersangka. Ini menunjukkan betapa Pak Jokowi sangat berkuasa dong, itu bisa memerintahkan Kapolri. Nah, yang menarik bukan itu poin yang saya ingin kan kemudian Egy menyatakan bahwa kemudian disitulah dipanggil penyidik dari Polda Metro Jaya itu oleh ajudannya Pak Jokowi, yakni Komisaris Polisi Sarif Fitriansah. Artinya sebenarnya penyidik itu berarti sudah bersiap di situ loh ya, karena kan ini mereka dari Polda Metro Jaya dari Jakarta ya, nggak mungkin langsung dipanggil dan datang. Kalau dari Solo mungkin bisa dipanggil gitu ya. Itu pun perlu waktu ya, dari markas Polres Solo ke rumahnya Jokowi kan juga tidak langsung bisa bergabung seperti itu. Jadi
memang di luar itu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang saya kira menurut saya udah nggak penting lagi ya, karena bagaimanapun juga restoratif justice itu kan memang diatur. Kalau sebelumnya diatur dalam peraturan Kapolri, peraturan Jaksa Agung dan juga peraturan Mahkamah Agung, sekarang sudah diadopsi dalam KUHP kita yang baru. Jadi kita tutup buku deh soal Egy Sujana. Tapi bagaimana kemudian kelanjutan dari kasus ijazahnya Jokowi ini dan juga nasib 6 orang tadi. Dan kelihatannya untuk klaster pertama ini juga akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi setelah mereka diperiksa oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.